Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang hingga saat ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Singgi Dwi Karsono dari program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penyuluhan atau penjelasan mengenai biasakan membaca label pada kemasan pangan. Tujuan dari penyuluhan ini adalah setelah mendapatkan penjelasan tentang pentingnya membaca label pada kemasan, diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk membaca label pada kemasan pangan sebelum mengonsumsinya. Sebelumnya, apakah sudah tahu apa itu label? Ya, di sini menurut para ahli, label itu adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Kemudian fungsi dari label itu sendiri adalah mengidentifikasi produk atau merek, kemudian menentukan kelas suatu produk, kemudian menggambarkan beberapa hal mengenai produk mulai dari siapa pembuatnya, di mana dibuat dan kapan dibuat, kemudian apa isinya serta bagaimana menggunakan produk tersebut dengan aman. Kemudian yaitu mempromosikan produk melalui aneka gambar yang menarik. Selain itu, di sini juga ada tujuan dari label. Tujuan pemberian label itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan. Kemudian yaitu berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen, terutama hal-hal yang kasat mata atau tidak diketahui secara fisik. Kemudian memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Kemudian sebagai sarana periklanan bagi produsen dan memberi rasa aman bagi konsumen. Kemudian jenis-jenis label itu juga terbagi menjadi beberapa jenis. Menurut para ahli itu, label itu diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama ada label produk atau produk label. Itu yaitu bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk. Kemudian ada label merek atau brand label, yaitu nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk. Kemudian ada label tingkat atau grade label. Ini biasanya mengidentifikasi mutu produk. Label ini biasanya terdiri dari huruf, angka, atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri. Kemudian ada label deskriptif atau deskriptif label yang menggambarkan isi, pemakaian, dan ciri-ciri produk. Pemberian label atau labeling itu merupakan elemen produk yang sangat penting yang perlu diperhatikan dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan pada kemasan pangan yang pertama itu adalah pastikan kemasan pangan itu dalam kondisi baik, tidak rusak, penyok, ataupun gembong. Kemudian pangan tidak kadaluarsa ataupun rusak. Kemudian sudah memiliki nomor izin edar baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dan itu pada kemasan pangan itu biasanya ada pesan kesehatan dan informasi nilai gizi. Pesan kesehatan itu biasanya tertera dengan kalimat batasi konsumsi gula, garam, dan lemak dalam keseharian yang dapat menghindarkan diri dari penyakit degeneratif. Kemudian informasi nilai gizi ini biasanya menggambarkan nilai gizi yang terkandung dalam suatu kemasan makanan ataupun minuman. Kemudian di sini ada beberapa label yang biasanya bisa dibaca pada kemasan. Yang pertama itu ada tanggal kadaluarsa. Ini biasanya menunjukkan baik atau tidaknya makanan digunakan sebelum tanggal yang tertera. Kemudian ada nama produk. Ini menyatakan jenis produk. Biasanya ini merupakan identitas dari suatu produk tersebut. Kemudian ada komposisi bahan. Komposisi bahan ini, bahan yang digunakan itu ada urutannya dari kiri ke kanan, merupakan bahan dengan jumlah besar ke kecil. Kemudian ada keterangan halal. Ini biasanya
tertera dengan logo dengan tulisan Majelis Ulama Indonesia dan tulisan halal. Kemudian ada izin edar, ini biasa dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau dengan standarisasi institusi lain. Kemudian ada berat atau isi yang biasanya menggambarkan berat bersih suatu produk. Nah, baik, di sini saya akan memberikan contoh membaca label pada kemasan pangan. Yang pertama, di sini ada logo halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian di sini juga ada izin edar dari BPOM. Kemudian di sini nama produknya. Kemudian di sini ada tanggal kadaluarsanya tertera tanggal 4 bulan Agustus 2021. Kemudian di sini ada berat bersih pada kemasan ini, tertera berat bersih makanannya 65 gram. Di bagian depannya juga tertera. Kemudian di sini ada informasi nilai gizinya, dan kemudian ada komposisi dari bahan yang digunakan pada produk ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.